Shalom, selamat berbahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jenny dengan NPM 2140501047, tentunya dari lokal A1 Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang istisyab. Secara bahasa, istisyab berasal dari bahasa Arab yang maknanya itu adanya hubungan perkawinan. Sedangkan secara istilah menurut ulama usul yaitu menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sehingga terdapat dalil yang menunjukkan perubahan keadaan atau menjadi hukum yang telah ditetapkan pada masa lalu secara kekal menurut keadaan hingga terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahannya. Materi selanjutnya ialah syarat-syarat istisyab. Yang pertama, Syafi'iyah dan Nabilah serta Saidiyan dan Dahiriyah berpendapat bahwa hak-hak yang baru timbul tetap menjadi hak seseorang yang berhak terhadap hak-haknya terdahulu. Yang kedua, Nahfiyah dan Malikiyah membatasi istisyab terdapat aspek yang menolak saja dan tidak terdapat aspek yang menarik atau ijabi, menjadi hujab untuk menolak tetapi tidak untuk mentasbihkan. Selanjutnya, macam-macam istisyab. Para ulama usul fikih mengemukakan bahwa istisyab ada 5 macam yang berbagi disepakati dan sebagian yang lain diperselisihkan. Kelima macam istisyab itu adalah: yang pertama, istisyab hukum al-ibah al-asliyah. Maksudnya, menetapkan hukum sesuatu yang bermanfaat bagi manusia adalah boleh selama belum ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Misalnya, seluruh pepohonan di hutan adalah merupakan milik bersama umat manusia dan masing-masing orang berhak menebang dan memanfaatkan pohon dan buahnya sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa hutan tersebut telah menjadi milik seseorang. Yang kedua, istisyab yang menurut akal dan syara hukumnya tetap dan berlangsung terus. Misalnya, hukum wudhu seseorang yang telah berwudhu dianggap berlangsung terus sampai adanya penyebab yang membatalkannya. Yang ketiga, istisyab terdapat dalil yang bersifat umum sebelum datangnya dalil yang mengkhususkannya, dan istisyab dengan nas selama tidak ada dalil naskah. Contohnya, istisyab dengan nas selama tidak ada yang menaskahnya. Kewajiban berpuasa di bulan Ramadan yang berlaku bagi umat sebelum Islam terdapat wajib bagi umat Islam. Yang keempat, istisyab hukum akal sampai adanya hukum syar'i. Maksudnya, umat manusia tidak dikenakan hukum syar'i sebelum datangnya syara, seperti tidak adanya pembebanan hukum dan akibat hukumnya terdapat umat manusia sampai datangnya dalil syara yang menentukan hukum. Yang kelima, hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma tetapi keberadaan ijma itu diperselisihkan. Istisyab seperti ini diperselisihkan para ulama tentang kehujahannya. Misalnya, para ulama fikih menetapkan berdasarkan ijma bahwa tatkala air tidak ada, seseorang boleh bertayamum untuk mengerjakan sholat. Selanjutnya, contoh istisyab. Telah terjadi perkawinan antara laki-laki A dan perempuan B. Kemudian mereka berpisah dan berada di tempat yang berjauhan selama 15 tahun. Karena telah lama berpisah itu, maka B ingin kawin dengan laki-laki C. Dalam hal ini, B belum dapat kawin dengan C karena ia telah terikat tali perkawinan dengan A, dan belum ada perubahan hukum perkawinan mereka walaupun mereka telah lama berpisah. Berpegang ada hukum yang telah ditetapkan, yaitu tetap sahnya perkawinan antara A dan B adalah hukum yang ditetapkan dengan istisyab. Selanjutnya, yang terakhir, dasar hukum istisyab.
Dari keterangan dan contoh di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya istisyab itu bukanlah cara menetapkan hukum, tetapi ia pada hakikatnya adalah menguatkan atau menyatakan tetap berlaku suatu hukum yang pernah ditetapkan karena tidak ada yang mengubah atau yang mengecualikan. Penyertaan ini sangat diperlukan untuk menjaga-jaga sampai terjadi penetapan hukum yang berlawanan antara yang satu dengan yang lain. Seperti dipahami dari contoh di atas, seandainya si B boleh kawin dengan si C, maka akan terjadi perselisihan antara si A dan C atau terjadi suatu keadaan pengaburan batas antara yang sah dengan yang tidak sah dan antara yang halal dengan yang haram. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.